Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam ekonomi Islam, yaitu tentang sumber daya manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah faktor produksi yang penting yang mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia. Oleh karena itu, setiap perusahaan seharusnya sangat memperhatikan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah memberikan perhatian yang lebih terhadap manusia. Hal ini dapat dilihat dari petikan ayat dalam surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. An-Najm ayat 39. Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa salah satu cara untuk memperoleh sesuatu dari alam ini ialah melalui kerja keras. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja, maka semakin banyak harta yang akan diperolehnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya sumber daya manusia ini, maka kita perlu membangun sumber daya manusia sebaik-baiknya. Dalam Islam ada beberapa prinsip dalam mengembangkan sumber daya manusia. Di antaranya adalah yang pertama, pentingnya ilmu. Islam menekankan tentang pentingnya ilmu ini dan mengajak untuk menuntut ilmu sejauh mungkin, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan ayat yang pertama turun berbicara tentang ini, berbicara tentang perintah untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian prinsip yang kedua dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pentingnya kita menyiapkan SDM ini sehingga kita bisa memanfaatkan, bisa mengeksplorasi alam ini sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam ini untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip berikutnya adalah kita harus menyiapkan SDM dengan sebaik-baiknya, dengan membekali nilai dan akhlak yang mulia, sehingga ketika kita mempunyai SDM yang handal, dia bisa menggunakan
kompetensinya dengan sebaik-baiknya. Dia akan membangun, bukan merusak. Dia akan memperbaiki, bukan menghancurkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mempunyai SDM yang punya al-akhlaqul karimah, mempunyai pemahaman yang benar terhadap agamanya, mempunyai pemahaman yang benar terhadap ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara prinsip dalam membangun atau mengembangkan sumber daya manusia dalam Islam adalah bahwa kita harus meyakini adanya perbedaan rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah ketika menciptakan manusia dengan perbedaan rezeki tersebut, ada hikmah-hikmahnya, sehingga yang satu membutuhkan yang lainnya, yang kaya membutuhkan kepada yang miskin, demikian juga yang miskin membutuhkan kepada yang kaya. Oleh karena itu, setiap individu muslim wajib bekerja untuk mencari rezeki dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dan keadilannya, yang semuanya itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan adanya perbedaan itu juga untuk kemaslahatan manusia. Coba bayangkan kalau semua manusia diciptakan kaya, siapa yang mau bekerja untuk membantu orang-orang kaya tersebut? Oleh karena itu, semuanya ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Islam kita meyakini bahwa mencari rezeki merupakan ibadah, atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang kita lakukan merupakan ibadah. Semuanya merupakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu bahwa semua yang kita lakukan merupakan ibadah, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal, semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga prinsip dalam Islam dalam mengembangkan SDM, yaitu pentingnya kita menyiapkan unsur SDM ini secara ilmu pengetahuan, secara skill, keterampilan, dan juga kita perlu terus memotivasi manusia, memotivasi umat Islam ini untuk melakukan inovasi-inovasi dalam kehidupan kita. Demikian juga selain itu, kita perlu membekali sumber daya manusia kita dengan ilmu-ilmu dan hukum-hukum syariah, sehingga mereka ketika beraktivitas dalam ekonomi, ketika bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia ini, kita umat Islam dalam hal ini diwakili oleh negara, pemerintah, perlu senantiasa memberikan peluang, memberikan lapangan kerja kepada orang-orang
yang mencari kerja. Kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk bekerja, perlu kita siapkan lapangan kerja sehingga kita meminimalisir, mengurangi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mengurangi orang-orang yang tanpa kerja, mengurangi pengangguran di masyarakat kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian pemikir ekonom Islam juga menyebutkan ada beberapa prinsip dalam pemberdayaan sumber daya manusia ini. Di antaranya adalah prinsip kompetensi. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Sulaiman adalah bahwa pertimbangan kompetensi semata tidaklah cukup untuk menunjang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Namun kompetensi yang lebih optimal adalah prinsip yang penting dalam suatu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Kemudian juga prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Islam mengajarkan bahwa prinsip kompetensi semata tidak cukup untuk sebuah sistem manajemen, akan tetapi harus dilengkapi dengan pertimbangan, bahwa pertimbangan pada perhatian terhadap adanya kompetensi yang lebih optimal untuk efisiensi pekerjaan. Kemudian juga ada prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik adalah sistem yang menekankan pada adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Artinya, apabila suatu urusan, tugas atau pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kegagalan atau kehancurannya. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Islam ada prinsip kewenangan dan tanggung jawab. Seseorang yang diberi tugas atau amanat untuk melakukan suatu tindakan atau kerja harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang dibebankan kepada seseorang. Kemudian juga ada prinsip batasan kewenangan. Dalam Islam tentunya harus ada batasan kewenangan ini sehingga pekerjaan bisa dijalankan dengan baik, sehingga organisasi atau perusahaan bisa menjalankan rencana-rencananya dengan baik. Kemudian juga dalam prinsip pemberdayaan sumber daya manusia ada prinsip adanya penghargaan dan kompensasi. Ketika seseorang berprestasi dalam kerjanya, kita perlu memberikan apresiasi, perlu memberikan penghargaan dan kompensasi sehingga orang semakin semangat dalam munafasah, dalam
berkompetisi melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang sumber daya manusia dalam ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.